Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Aulia Anjani. Di sini saya akan menjelaskan materi program linear mengenai bagaimana cara menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif. Nah, yang pertama, apa itu nilai optimum? Nilai optimum merupakan nilai maksimum atau nilai minimum yang diperoleh dari nilai dari suatu himpunan penyelesaian permasalahan linear. Nah, dalam permasalahan linear ini terdapat suatu fungsi linear yang disebut sebagai fungsi objektif ataupun fungsi tujuan. Nah, fungsi objektif inilah yang akan kita cari nilai optimumnya. Bagaimana bentuk umum dari fungsi objektif? Bentuk umum dari fungsi objektif ialah fx, y sama dengan ax ditambah by. Ada dua cara untuk menentukan nilai optimum dari fungsi objektif ini. Yang pertama, melalui metode uji titik pojok, dan yang kedua melalui metode garis lidik. Yang akan kita bahas sekarang adalah menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif dengan metode uji titik pojok. Nah, apa saja langkah-langkah dari metode uji titik pojok ini? Yang pertama, kita tentukan dulu apa saja fungsi kendala yang terdapat dalam permasalahan program linear tersebut. Yang kedua, kita gambarkan daerah penyelesaian dari permasalahan tersebut. Lalu yang ketiga, kita tentukan titik pojok yang terdapat dalam daerah penyelesaian tersebut. Lalu yang keempat, kita substitusikan koordinat-koordinat titik pojok kita substitusikan ke dalam fungsi objektif. Nah, setelah itu kita bandingkan hasil-hasil dari substitusi titik pojok tersebut, mana yang maksimum dan mana yang minimum. Nah, dari itulah kita bisa tahu nilai optimum atau nilai maksimum atau minimum dari permasalahan program linear tersebut. Nah, setelah mengetahui cara menentukan nilai optimum dengan menggunakan titik pojok, mari kita bahas soal berikut ini. Diketahui luas lahan parkir adalah 360 meter persegi. Untuk sebuah mobil dan sebuah bis, berturut-turut membutuhkan lahan 6 meter persegi dan 24 meter persegi. Daerah parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Tentukan jumlah maksimum yang diterima tukang parkir jika biaya parkir untuk sebuah mobil Rp1.500 dan untuk sebuah bis Rp3.000. Nah, dari soal tersebut kita mengetahui lahan parkir yang tersedia yaitu 360 meter persegi. Lalu untuk lahan mobil sendiri, satu mobilnya 6 meter persegi dan bisnya 24 meter persegi. Lalu lahan parkir ini tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Nah, dari sini kita bisa mengetahui fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya yaitu kita misalkan mobilnya X, lalu bisnya Y. Nah, dari sini berarti 6X ditambah 24Y. Lahan parkir yang tersedia ada 360 meter persegi, berarti tidak boleh lebih dari 360 meter persegi, berarti tandanya kurang dari sama dengan 360. Lalu yang kedua, lahan parkir ini tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Artinya, X ditambah Y kurang dari sama dengan 30. Nah, lalu untuk fungsi objektifnya jelas ya, ini parkir mobil 1.500 dan bis 3.000, maka berapa penghasilan maksimum yang dapat diperoleh oleh tukang parkir? Nah, berarti fungsi objektifnya 1.500 X ditambah 3.000 Y. Ini. Nah, lalu setelah ini kita tentukan daerah penyelesaian dari permasalahan ini. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian dari permasalahan tersebut, kita cari dulu titik potong dari garis 6X tambah 24Y kurang dari sama dengan 360 dan X tambah Y kurang dari sama dengan 30. Nah, untuk persamaan yang pertama,
6X tambah 24Y sama dengan 360. Kita sederhanakan dulu. Persamaan ini menjadi X tambah 4Y kurang dari sama dengan 60. Nah, pertigasamaan ini kita misalkan dulu menjadi sebuah persamaan, yaitu X tambah 4Y sama dengan 60. Lalu kita cari titik potongnya dengan memisahkan variabel X sama dengan 0. Nah, jika X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 15. Lalu yang kedua, jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 60. Nah, maka kita mendapatkan dua titik potong, yaitu 0,15 dan 60,0. Lalu garis yang kedua, yaitu X tambah Y sama dengan 30. Kita misalkan jika X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 30. Lalu, jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 30. Kita peroleh titik potongnya yaitu 0,30 dan 30,0. Nah, setelah itu kita cari dulu nilai X dan Y-nya dengan cara mengeliminasi dua persamaan tersebut. Lalu setelah itu kita dapat memperoleh nilai X-nya sama dengan 20 dan nilai Y-nya sama dengan 10. Maka kita peroleh titik potong selanjutnya yaitu 20,10. Lalu setelah itu kita gambarkan diagram kartesiusnya seperti ini. Nah, dari diagram kartesius ini kita bisa menentukan daerah penyelesaiannya. Untuk garis yang pertama yaitu garis 6X ditambah 24Y kurang dari sama dengan 360 seperti ini. Nah, karena tandanya kurang dari, maka kita arsirnya ke kiri. Lalu garis yang kedua, X ditambah Y sama dengan kurang dari sama dengan 30. Karena tandanya kurang dari sama dengan, maka kita arsir ke sebelah kiri. Nah, dari sini kita bisa mengetahui yang mana daerah penyelesaiannya. Nah, yang ini daerah penyelesaiannya. Dari sini kita bisa tahu titik pojoknya yaitu 0,0. Lalu yang kedua ada 30,0. Yang ketiga ada 20,10. Dan yang terakhir ada 0,15. Nah, dari keempat titik pojok ini kita substitusikan ke dalam fungsi objektif. Nah, kita substitusikan ke dalam fungsi objektif 1500X ditambah 3000Y. Seperti ini. Nah, jika 0,0 disubstitusikan, maka hasilnya adalah 0. Lalu yang kedua 30,0. Berarti 1500 dikali 30 ditambah 3000 dikali 0. Hasilnya yaitu 45.000. Yang ketiga, substitusikan 20,0 yaitu 1500 dikali 20 ditambah 3000 dikali 10, hasilnya 60.000. Dan yang terakhir, mensubstitusikan titik 0,15 yaitu 1500 kali 0 sama dengan 0 dan ditambah 3000 dikali 15, hasilnya 45.000. Nah, dari keempat titik pojok ini kita bisa melihat yang mana yang merupakan nilai maksimum, yaitu terdapat pada titik 20,10 dengan nilai sebesar Rp60.000. Nah, jadi jumlah maksimum yang diterima tukang parkir jika biaya parkir mobil 1.500 dan biaya parkir bis 3.000 adalah Rp60.000 dengan parkir mobil sebanyak 20 buah dan parkir bis sebanyak 10 buah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.